Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas untuk ujian komprehensif dari kelompok 8 tentang analisis dan pemerangan ekskavator. Perkenalkan, nama saya Andika Faisal Aziz dengan NPM 20064838896 bersama dengan Da- teman saya. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Akbar Aurelio dengan NPM 21067033323. Berikut adalah table table of content kami, di mana kami akan menjelaskan tentang latar belakang, perhitungan aspek desain dan kekuatan material, pemaparan desain ekskavator, analisis komponen, dan juga referensi. Nah, sejarah ekskavator ini pertama kali diciptakan oleh William Smith Otis, seorang ahli mekanik asal Amerika Serikat pada tahun 1835. Ekskavator ini awalnya menggunakan mesin uap dan digunakan untuk menggali tanah untuk pembangunan rel kereta api. Nah, ini ada beragam jenis ekskavator. Bisa kita lihat ada 7, ada crawler ekskavator, ada hydraulic shovel ekskavator, ada wheeled ekskavator, ada suction ekskavator, ada long reach ekskavator, ada dragline ekskavator, dan ada skid steer ekskavator. Nah, yang membedakan dari ketujuh jenis ini biasanya itu dari maksimum bobot yang dapat diangkut melalui crawlernya dan maksimum jangkauan si arm atau boom length-nya. Seperti itu. Disesuaikan sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, ini ada anatomi ekskavator pada umumnya. Di sini kita lihat ada kabin, itu tempat manusia operator untuk mengoperasikan si ekskavatornya. Ada counterweight, ada engine kompartemen. Ini dalamnya itu adalah mesin dari ekskavator itu sendiri. Sprocket, ada swing drive, ada trackpad, ada upper roller, ada front idler. Ini bagian dari kaki-kaki atau dari penggerak si ekskavator itu sendiri. Lalu masuk ke bagian lengannya itu ada boom cylinder, ada boom, ada arm cylinder, ada arm link edge, ada arm, ada bucket cylinder, dan yang terakhir ada arm bucket link edge dan ada bucket. Selanjutnya adalah desain arm ekskavator dan ekskavator, di mana kita mengambil material untuk boom dan arm menggunakan HSLA Steel A572 grade 50 dengan UTS 450 megapascal dengan densitas 7.800 kilogram per meter kubik dan juga yield strength sebesar 345 megapascal. Selanjutnya adalah material dari bucket yang kita desain. Dia akan menggunakan Hardos 450, di mana dia memiliki UTS sebesar 1.400 megapascal dengan densitas 8.100 kilogram per meter kubik dan yield strength 1.200 megapascal. Kapasitas bucket yang telah diberikan kepada kami adalah 4,5 meter kubik untuk jangkauan maksimum sebesar 25 meter dan bobot maksimum sebesar 15 ton. Selanjutnya adalah kajian dari desain, di mana kami mengacu pada standar ISO 7451, di mana dia menetapkan metode untuk memperkirakan volume material yang dapat ditampung oleh bucket tipe cangkul dan ekskavator atau backhoe loader. Standar ini juga mempermudah hitungan serta mempermudah geometri untuk bagian yang diperhitungkan. Tapi ada beberapa kondisi yang akan membuat perbedaan hitungan, di mana area perhitungan dari untuk volume akan berbeda jika X yaitu strike plane dan Y yaitu kedalaman lengkungan mempunyai perbandingan yang kurang kurang atau lebih dari 12. Kita akan menggunakan perbandingan yang kurang dari 12, maka akan digunakan area seperti ilustrasi yang ada di bawah. Untuk desain bucket, kita mendapatkan nilai perbandingan X dan Y sebesar 8,4, maka digunakan rumus rumus eh, rumus yang seperti di bawah. Di mana volume adalah surface area dari samping eh, dikali dengan lebar dari bucket itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah volume bucket, di mana volume yang didapat adalah dengan area 1.584 dikali dengan lebar dari bucket itu sendiri, yaitu 4,52 meter kubik. Area yang dihitung seperti pada standar yang diberikan pada standar ISO 7451 adalah di mana dia tidak memperhitungkan eh, area di atas lengkungan. Eh, ini adalah perbedaan, di mana jika perbandingan X dan Y itu lebih dari 12, maka seluruh area yang di atas lengkungan akan dimasukkan juga dalam perhitungan.
Selanjutnya adalah kajian desain untuk boom dan arm, di mana kita mengacu pada paper dari Juniom et al. Di tahun 2017. Dia menggambarkan ilustrasi dari ekskavator itu sendiri, seperti gambar yang ada di samping. Dia menunjukkan di mana bagian panjang dari boom, yaitu di mana dia menuliskan pada ZBM, dan juga menunjukkan di mana panjang dari arm, yaitu dia pada ZA. Dan dia di sini di paper ini dia juga menjelaskan pada umumnya ekskavator-ekskavator yang sekarang ada, yang sudah ada, itu dia menggunakan perbandingan panjang pada boom dan arm sebesar 70 dan 30. Next. Selanjutnya adalah desain yang telah kami buat, di mana panjang dari yang boom yang kita buat adalah 11 meter dan panjang arm 5,8 meter. Hal ini sudah selaras dengan yang dari paper yang sebelumnya, di mana perbandingan dari boom dan arm kami adalah sekitar 70 banding 30. Di mana kita memiliki maksimum reach sekitar 25,7 meter. Untuk mendesain pin itu sendiri, maka ada beberapa perhitungan yang dapat dilakukan. Yang pertama, untuk menghitung diameter pin itu adalah menentukan allowable stress. Allowable stress bisa dicari menggunakan rumus UTS dibagi dengan factor of safety atau OFOS. Diketahui UTS pada material HSLA steel A572 grade 50 sebesar 450 megapascal dan nilai force yang digunakan adalah 4, maka dapat dihitung allowable stress-nya didapat nilai sekitar 112,5 megapascal. Setelah mendapatkan nilai allowable stress, maka kita bisa menggunakan rumus pin diameter, yaitu rumusnya itu akar dari 4 kali breakout force dibagi P dikali dengan allowable stress, maka dapat dihitung. Lalu dapat ditemukan nilai pin diameter sebesar 10 cm. Nah, ini untuk melakukan perhitungan panjang arm dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu panjang force. Untuk breakout force-nya itu kita bisa cari dengan cara maksimum load dikali safety factor dikurang 1. Diketahui maksimum load yang ada di soal itu sekitar 15 ton, kami kali dengan gravitasi dapat sekitar 150 kN, dan safety factor yang digunakan adalah 5. Maka dapat dihitung breakout force-nya itu sekitar 600 kN. Setelah itu kita menggunakan rumus arm length sama dengan moment of arm dibagi dengan breakout force. Asumsi momen inersia untuk arm excavator dengan kapasitas maksimum load 150 kN adalah 6 dikali 10 pangkat 9. Maka bisa dihitung arm length-nya didapat nilai sekitar 10 meter. Ya, selanjutnya kita akan menghitung panjang boom. Langkahnya sama seperti panjang arm, yaitu kita menentukan breakout force terlebih dahulu. Setelah breakout force yang diketahui, maka kita menggunakan rumus boom length sama dengan moment of boom dibagi dengan breakout force. Asumsi momen inersia untuk boom excavator dengan kapasitas slot sebesar 150 kN adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kenapa lebih besar? Karena panjang dari si boom itu sendiri lebih panjang, lebih besar daripada si arm. Maka otomatis nilai momennya akan lebih besar di boom daripada si arm. Maka dapat dihitung boom length sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 6 kali 10 pangkat 5, dan diketahui dapat dicari nilai boom length itu dapat sekitar 15 meter. Nah, ini menghitung distribusi beban sepanjang keseluruhan lengan eksavator. Jadi arm sama boom kami gabung lalu kami hitung. Lalu langkah awalnya itu menghitung distribusi beban. Rumusnya itu maksimum load tanpa berat bakat itu sendiri dibagi dengan total panjang dari lengan eksavator. Diketahui maksimum load yang ada di soal itu 15 ton, jadi beratnya itu sekitar 150 kN. Bisa dihitung distribusi bebannya itu dengan cara maksimum load dibagi dengan panjang ekskavator 150.000 Newton dibagi 25, maka dapat distribusi bebannya sebesar 6.000 Newton per meter. Setelah dapat nilai distribusi beban, maka kita dapat mencari nilai A. W itu sama dengan massa dikali A, sama dengan rho G dikali A. Maka nilai A itu sendiri dapat dicari dengan rumus W dibagi rho dikali G. A-nya itu berarti didapat sekitar 0,078 meter kuadrat. Setelah itu kita akan dapat menghitung beban tambahan yaitu beban pada bucket. Nah, berat bucket itu sendiri dapat dicari dengan cara eh,
Massa jenis dari material bucket dikali V bucket dikali M gravitasi. Didapat nilai berat bucket itu sendiri adalah 358 kilonewton. Lalu kita dapat membandingkan kekuatan material itu sendiri dengan cara membandingkan antara yield strength dan actual stress. Kita harus mencari nilai actual stressnya terlebih dahulu dengan cara Vmax. Vmax ini dapat dilihat dari diagram SFD yang ada di sebelah kanan, yaitu sekitar 80. 80 kita bagi dengan 0,078 yaitu A yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya, didapat actual stressnya sebesar 1,25 megapascal. Dapat diketahui bahwa yield strength ini masih lebih besar, jauh lebih besar daripada actual stress-nya, yaitu 345 megapascal, lebih besar daripada 1,025 megapascal. Pada bagian sebelah kanan ini bisa kita lihat ini diagram skematiknya dari unblank itu sendiri, dari arm sama boom itu sendiri dengan panjang total 25 meter kurang lebih. Lalu 350 kilonewton ini ada pembebanan 358 kilonewton ini ada tambahan beban dari si bucketnya itu sendiri. Lalu ini kami menggunakan pin support untuk menghitungnya dan ini ada diagram bending momennya. Lalu di bawah ada shear force diagramnya. Lalu kita akan menghitung panjang dari masing-masing silinder. Ini ya ada hydraulic cylinder yang pertama itu yang menghubungkan antara bucket dan arm. Diketahui juga lengan totalnya, panjang total itu 4,572 meter. Nah, ini ada diagramnya, bisa kita lihat bersama-sama di sini. Lalu setelah dihitung didapat nilai bending moment sekian dan shear force paling maksimal di angka 20 kilonewton. Dan ini ada deflection juga di sini. Sekitar berarti deflectionnya itu sekitar berapa nih? Sekitar 4 mungkin 14 milimeter ya berarti deflectionnya. Lanjut di hidrolik kedua dengan panjang totalnya 4,931 meter bisa dilihat di sini pembebanannya skematiknya dengan panjang total 4,931. Sebelumnya kalau hidrolik 2 itu yang menghubungkan antara arm dan boom. Ini bisa kita lihat skematik diagramnya menggunakan sama seperti sebelumnya menggunakan roller support dengan distributed load sebesar 12,6 kN per meter dengan panjang beban kanan kiri sama itu 15 kN. Dihasilkan grafik seperti ini. Didapat bending moment sekian, shear force-nya juga didapat maksimumnya sekitar 30 Newton. 30 kilonewton dan terdapat deflection yang lumayan besar di sini sekitar mungkin 35 ya, 35 milimeter deflectionnya. Lalu perhitungan selanjutnya adalah perhitungan pada hidrolik 3 itu yang menghubungkan antara boom dan eksavator dengan panjang total 4,701 meter. Dilihat di sini di FBD-nya atau skematik diagramnya ini dilihat bahwa ada distributed load atau distributed weight sebesar 7,7 kilonewton per meter di beban kanan kirinya 15 kilonewton juga sama dengan support tipe pin support. Maka setelah dihitung didapat bending moment sekian, lalu ada didapat juga diagram shear force-nya dengan maksimum shear force di 20 kilonewton dan ada deflection-nya itu lumayan besar juga nih sekitar 25 milimeter. Selanjutnya kita akan membahas tentang materialnya, yaitu material dari bucket itu sendiri, yaitu Hardox 450. Di mana material Hardox 450 ini dia sebenarnya adalah sebuah material yang diproduksi oleh perusahaan bernama SSAB. Perusahaan Hardox ini secara khusus dirancang untuk menghadapi kondisi kerja yang paling berat sebenarnya. Dia menjadikan pilihan yang baik untuk aplikasi alat berat seperti ekskavator. Kemudian dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, dia ringan namun kuat, dia mempunyai ketahanan terhadap fatigue dan juga dia eh, terhadap fatigue tersebut. Eh, Kesimpulannya sebenarnya Hardox ini material yang tepat untuk komponen yang penting dan penting seperti bucket pada ekskavator. Bisa dilanjut. Selanjutnya berikut adalah analisis formises kami yang kami menggunakan software Inventor di mana analisis dilakukan dengan beban 15 ton. Pada analisis gambar ini dia menunjukkan eh, pada tegangan formises yang terjadi pada bucket
maksimumnya adalah di 45,8. Dia banyak terjadi di area sambungan dekat lubang dan di area dekat lubang dan juga di area yang sambungan antara arm dan juga bucket itu sendiri. Di mana tegang minimum itu di 0,01, dia di bagian tubuh dari bucketnya itu sendiri. Nah, selanjutnya dia memiliki konsentrasi tegangan tertingginya ini berada di sekitar sambungan antara bucket dengan arm dan yield strength menunjukkan bahwa yield strength material yang cukup mencapai nilai 99,97 megapascal ini masih cukup aman. Next. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Berikut juga adalah referensi dari yang kami gunakan dalam pengerjaan dari tugas kelompok ujian komprehensif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.